Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Jangan sampai kamu ketinggalan info-info penting dari channel Pak D. Terima kasih telah mampir di channel Pak D. Belajar pandai bersama Pak D. Jadi pandai bersama Pak D. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk tema 7, subtema 2, pembelajaran 1. Subtema 2 mempelajari tentang peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama. Selama penjajahan, bangsa Indonesia mengalami penderitaan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia semangat untuk melepaskan diri dari penjajah. Namun, usaha untuk memperoleh kemerdekaan ternyata tidak mudah. Indonesia harus melalui berbagai rintangan dan peristiwa sejarah yang perlu dicatat dan menjadi pelajaran bagi kehidupan bangsa. Pembelajaran 1. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya cukup dengan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui berbagai tahapan dan peristiwa. Tahapan dan peristiwa memperkukuh terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini pun kita masih harus tetap mempertahankan kedaulatan negara. Proklamasi menjadi peristiwa paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Proklamasi menjadi tonggak sejarah berdirinya bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Proklamasi menjadikan bangsa Indonesia terlepas dari penjajah. Proklamasi juga menjadi awal bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Pada akhir bulan Juli 1945, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Namun pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu mendorong diubahnya tanggal pemberian kemerdekaan Indonesia menjadi 24 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Akibatnya terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kesempatan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Bacalah bacaan berikut dengan seksama. Peristiwa pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Sejak pagi telah dilakukan persiapan di rumah Insinyur Soekarno. Untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia, banyak tokoh pergerakan nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu, merasa ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesuai kesepakatan yang diambil di rumah Laksamana Maeda pada para tokoh menjelang pukul 10.30 waktu zaman Jepang atau pukul 10.00 WIB telah berdatangan ke rumah Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Acara yang disusun dalam upacara di kediaman Insinyur Soekarno itu antara lain sebagai berikut. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, pengibaran bendera merah putih dan sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Ucapan proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol. Latif Indrikat memberi jawaban siap kepada semua barisan pemuda. Semua yang hadir berdiri tegak dan bersikap sempurna. Suasana menjadi sangat hening. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Insinyur Soekarno mendekati mikrofon dengan suaranya yang mantap. Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diketik oleh Sayuti Melik. Berikut teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik.
Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kemudian dikibarkan bendera merah putih. Sesaat setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan dilanjutkan upacara pengibaran bendera merah putih. Bendera merah putih, sang merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Suhud mengambil bendera dari atas baki nampan yang telah disediakan dan mengibarkan dengan bantuan sudan kolatif yang terikat. Kemudian sang merah putih mulai dinaikkan dan hadirin datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dinaikkan perlahan-lahan menyesuaikan syair lagu Indonesia Raya. Seusai pengibaran bendera merah putih, acara dilanjutkan sambutan dari Wali Kota Suwiro dan Dr. Muwardi. Ayo diskusi. Berdiskusilah dengan teman sebangkumu mengenai bacaan di atas bacaan ulasan mengenai isi bacaan tadi yang dibacakan dari proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Antonius Muhammad Hatta. Kemudian isi bacaan yang menarik adalah pada saat pembacaan. Ayo berlatih. Ayo temukan kosakata baku dan tidak baku pada bacaan yang berjudul peristiwa pembacaan teks proklamasi, kemudian cari arti. Misalnya proklamasi. Bukalah kamusmu, carilah daftar kata-kata yang dimulai dengan huruf P. Ingat, setiap kata yang kamus selalu diurutkan dengan urutan abjad. Dalam daftar kata yang berhuruf P itu carilah daftar kata yang dimulai dengan PR, pro, nanti pro ya, dan seterusnya, proklamasi. Dan cari arti kata. Ayo menulis, bacalah kembali bacaan peristiwa pembacaan teks proklamasi, kemudian tuliskan kembali peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia melalui kegiatan berikut. Pertama, 1. Kapan teks proklamasi kemudian dibacakan? Tanggal 17 Agustus 45, pukul 10 WIB. Di mana teks proklamasi dibacakan? Di rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Siapa yang membuat dan membacakan teks proklamasi? Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo di rumah kediaman Insinyur Soekarno, di kediaman Laksamana Muda Maida. Siapa sajakah tokoh yang hadir pada acara pembacaan teks proklamasi tadi ya? Ada golongan pemuda, golongan tua, ada Soekarni, Jayati Melik, Insinyur Soekarno, Ahmad Subarjo. Apa saja susunan acara yang dilakukan pada pembacaan teks proklamasi? Tidak ada protokol, tapi urutannya adalah pembacaan teks proklamasi, kemudian pengibaran bendera merah putih, terus menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan wali kota. Kalor mengubah suatu suhu benda. Kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki benda. Secara umum akan ketahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu suatu benda tersebut. Jika suhu benda tinggi, kalor yang dikandung pada benda juga besar. Sebaliknya, jika suhu benda rendah, maka yang dikandung juga kecil. Hal yang dimiliki suatu benda bisa berubah-ubah, bisa naik, bisa turun, karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju suhu rendah. Contoh, perhatikan gambar ya. Ini air hangat, kemudian air dingin. Ketika dimasukkan air hangat, air dingin masuk ke air hangat, kemudian lama-lama airnya menjadi dingin semua. Contoh bahwa kalor mengubah suhu benda, air panas memiliki suhu tinggi, air dingin memiliki suhu rendah. Apabila kedua dicampur menghasilkan suhu baru yaitu hangat. Suhu rendah meningkat karena menerima panas yang bersuhu tinggi. Percobaan ya.
Nah, Pak D jawab ya. Saat air dipanaskan, air semula dingin bersuhu rendah menerima panas dari kompor melalui ceret. Air menerima panas, lama kelamaan air menjadi panas atau suhunya naik. Kesimpulan, makin tinggi, makin besar energi panas yang diterima air, makin besar pula kenaikan suhu pada air. Ayo mengamati. Tadi ya, mengamati peristiwa itu ya, peristiwa perubahan suhu karena kalor bisa menjadi panas dan dingin. Ayo renungkan. Kemerdekaan seperti yang sekarang kita rasakan tidaklah menjadi begitu saja. Kemerdekaan terjadi melalui proses sangat panjang. Berbagai peristiwa, usaha, pengorbanan turut andil dalam pencapaian kemerdekaan, khususnya peristiwa penyusunan dan pembacaan teks proklamasi. Hasil bisa dimungkiri bahwa peran jasa tokoh pejuang kemerdekaan sangatlah besar. Dengan segenap jiwa dan raga mereka bersatu padu mempersiapkan proklamasi. Mereka bekerja sama, saling bahu-membahu tanpa membedakan golongan. Apakah sebagai generasi penerus bangsa kamu akan merusak nilai-nilai perjuangan tersebut? Tidak. Akankah kamu mampu meneruskan perjuangan tersebut? Insya Allah. Apa yang kamu lakukan dengan meneruskan perjuangan para pahlawan pendahulu? Belajar dengan sungguh-sungguh. Demikianlah tema 7 subtema 2 pembelajaran 1.